Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu REST API. Sebelum itu, saya jelaskan dulu apa itu REST. REST atau merupakan atau singkatan dari Representation State Transfer, merupakan gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web sehingga memudahkan sistem untuk berkomunikasi satu dengan lain. Cara kerjanya itu, sebuah klien mengirimkan sebuah data atau request melalui HTTP request dan kemudian server merespon melalui HTTP response. Untuk outputnya itu berupa resource, bisa juga berupa JSON, teks, atau format pada XML. Untuk saat ini yang paling populer itu JSON, karena ringan dan simple. Untuk cashflow method ada 4. Yang pertama, get, itu untuk mengambil data atau read. Untuk post, itu biasa digunakan untuk create, untuk delete, untuk menghapus data. Kalau put, biasanya untuk update. Dan sebenarnya masih ada metode lainnya, tapi yang umum digunakan adalah 4 ini. Lalu untuk API atau Application Programming Interface adalah sebuah software yang memungkinkan para developer untuk melakukan kolaborasi antara aplikasi yang berbeda. API itu digunakan untuk berbagi data antar aplikasi. REST API. REST merupakan web service yang dapat bersifat stateless, yang mana setiap kali request harus menyertakan semua data dan parameter dengan lengkap. Dengan menggunakan REST API, kita dapat mengembangkan sebuah web APIs seperti untuk pertama itu mendukung fungsi CRUD, Create, Read, Update, Delete, yang bekerja melalui HTTP protokol dengan melalui metode get, post, put, patch, dan delete. Yang kedua, mendukung fitur MVC seperti routing, controllers, action results, filter, model, IOC, container, dan lain-lain. Kemudian ketiga, dapat digunakan berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, satu API dapat digunakan baik untuk website dan mobile apps. Kemudian kita akan lanjut ke cara pembuatan REST API. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan REST API, kita memerlukan tools yang namanya Postman, yaitu untuk menguji REST API-nya nanti, tempat pengujian REST API. Kemudian kita perlu membuat database terlebih dahulu. Kita perlu membuat ini. Selanjutnya kita akan membuat database.php, yaitu kelas database untuk mengkoneksikan database yang sudah kita buat tadi. Nanti ada namanya, username-nya, password-nya. Kemudian kita buat objek, yaitu artist.php, yaitu yang entitas yang ingin kita ambil datanya dari database. Di dalam kelas artist, kita harus tulis atributnya seperti $id artist, $name, debut, sama company. Di dalam kelas artist nanti kita akan buat juga fungsi untuk nge-read seperti ini. Kita buat query-nya, select bintang from artist. Kemudian juga kita buat fungsi untuk nge-create. Di dalam fungsinya ada query untuk nge-create data. Kemudian kita ke web service. Cara nge-read-nya, pertama kita harus memasukkan database.php dan artist.php ke sini, yaitu dengan melakukan include once, seperti include once config database.php. Kemudian kita buat objek
database new database untuk mengambil koneksinya nanti. Nah, kemudian kita buat objek artis yang isi parameternya itu adalah $db, yaitu supaya untuk inisialisasi objek. Nah, kemudian kita panggil fungsi yang ada di objek artis tadi. Caranya seperti ini. Kita buat $stmt variabel. Kemudian dari artis kita panggil fungsinya. Kemudian juga kita akan memanggil row count, yaitu untuk menghitung baris yang ada di situ. Nah, kemudian kita akan membuat kondisi di mana jika datanya itu ada, maka kita akan bikin sebuah array. Kita bikin array itu karena JSON itu bentuknya array. Nah, kemudian kita akan nge-patch datanya itu. Nah, setelah itu pada $product item ini kita akan mengambil data per baris menurut key dan value-nya. Nah, setelah itu akan ditampung di array push. Nah, kemudian setelahnya kita akan ngasih respon code 200 yang artinya itu oke. Kemudian kita akan ngeprint si artis array. Nah, jika datanya kosong, maka kan ada respon code 404 yaitu not found, dan akan ngeprint pesan no artist found atau tidak ada artis yang ditemukan. Kemudian kita akan melakukan pengujiannya di Postman. Nah, kita copy dulu path-nya. Kemudian kita paste di sini. Nah, oke. Kemudian kita coba send. Nah, bisa dilihat bahwa datanya sudah bisa terbaca. Nah, untuk melakukan create pada API REST, pertama sama seperti tadi, kita buat database-nya dan bikin koneksinya. Kemudian buat objek artis. Nah, untuk mengambil data yang ingin dibuatnya, kita harus menggunakan seperti ini. Pertama kita cek dulu kalau data yang didapatkan itu tidak empty atau ada, berarti kita tinggal melakukan secret tersebut. Nah, kita pindahkan data yang tadi ke dalam objek artis. Jadi artis name kita tampung, pindahin ke sini dari data ini. Nah, kemudian kita panggil fungsi create. Nah, jika berhasil, kita beri kode 201 dan beri pesan artis telah terbuat. Nah, kalau gagal, kita kasih 503 kodenya dan pesan gagal. Nah, kalau datanya itu tidak lengkap, berarti kita akan beri kode 400 dan juga pesan data yang tidak lengkap. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan create menggunakan API. Nah, kita jalankan ininya, URL-nya. Nah, ini gagal karena harusnya untuk create itu pakai post. Nah, untuk post itu kita harus ngirim data. Jadi kita coba ini namanya, kita ganti. Nah, sekarang kita coba post. Nah, akan muncul data artis terbuat. Kalau ininya tidak lengkap, kita coba. Nah, akan muncul pesan ini. Nah, kalau kita coba create,
data yang ada tadi sudah ter-create. Untuk menampilkan API-nya, pertama-tama kita harus membuat JSON-nya dulu untuk menghubungkan API yang sudah kita buat ke website kita. Pertama, kita panggil JSON-nya dulu dan memanggil URL API kita. Habis itu kita decode JSON-nya. Lalu untuk menampilkan data array-nya, kita menggunakan function for each. Dan berikut merupakan tampilan dari website kita.